Aku tidak pernah menyangka bahwa satu malam yang seharusnya biasa saja, justru akan menjadi malam yang paling sulit kulupakan seumur hidupku. Hujan turun begitu deras malam itu. Jalanan gelap, listrik sempat padam, dan aku terjebak di rumah sahabatku sendiri. Tidak ada yang terasa aneh, sampai aku terbangun di tengah malam dalam keadaan setengah sadar dengan perasaan hangat yang asing. Aku membuka mata perlahan, dan saat itulah jantungku seperti berhenti berdetak. Di sampingku bukan temanku, melainkan ibunya. Kami berada di satu tempat yang sama, satu selimut, satu ruang yang terlalu dekat untuk dianggap kebetulan. Aku ingin menganggap itu hanya salah paham. Betapa kagetnya aku sebagai pemuda yang tidak pernah tidur dengan seorang wanita. Tiba-tiba di sampingku seorang wanita yang sudah kuanggap ibu, tepat berada di sampingku dan memelukku dari belakang. Bukan hanya memeluk, tapi ibu temanku dengan sengaja memegang rudalku sampai pagi. Aku ingin percaya semuanya akan kembali normal saat pagi datang. Tapi kenyataannya, pagi itu justru menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah bisa kembali seperti semula. Dan sejak saat itu, aku belajar satu hal. Tidak semua kejadian bisa kita jelaskan. Dan tidak semua kesalahan bisa kita perbaiki. Namaku Reza. Sejak SMA, aku punya satu sahabat yang sudah seperti saudara sendiri, Fajar. Kami tumbuh bersama, melewati masa remaja yang penuh cerita. Dari bolos sekolah, sampai begadang bareng hanya untuk hal-hal tidak penting. Hubungan kami begitu dekat, sampai-sampai orang-orang sering bilang kami seperti keluarga. Dan mungkin memang benar, karena keluarganya juga sudah menganggapku seperti bagian dari mereka. Rumah Fajar bukan tempat yang asing bagiku. Hampir setiap minggu aku datang ke sana. Kadang hanya sekadar nongkrong, kadang juga untuk belajar atau mengerjakan tugas bersama. Ibunya, Bu Rina, adalah sosok yang sangat hangat. Beliau selalu menyambutku dengan senyum yang tulus, menanyakan kabarku, bahkan sering memasakkan makanan favoritku tanpa diminta. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan setiap kali aku berada di rumah itu. Seolah-olah aku benar-benar punya rumah kedua. Reza, makan dulu ya, jangan cuma nongkrong aja. Suara Bu Rina selalu terdengar dari dapur setiap kali aku datang. Aku hanya bisa tersenyum. Ya Bu, makasih. Semua terasa normal. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang salah. Sampai malam itu datang. Hari itu sebenarnya tidak ada rencana khusus. Aku datang ke rumah Fajar seperti biasa. Kami menghabiskan waktu dengan bermain game, bercanda, dan sesekali membahas hal-hal yang tidak penting. Waktu terasa cepat berlalu. Tanpa sadar, malam sudah semakin larut. Di luar, hujan mulai turun. Awalnya hanya rintik, tapi lama-lama berubah menjadi deras, bahkan disertai angin yang cukup kencang. Suara air menghantam atap rumah terdengar jelas, menciptakan suasana yang tenang sekaligus sedikit mencekam. Aku melihat jam, hampir pukul 11 malam. Kayaknya gue balik sekarang aja deh, kataku sambil berdiri. Fajar langsung menggeleng. Gila loh, hujan gitu. Nginap aja sini. Aku ragu sejenak. Memang bukan pertama kalinya aku menginap di rumahnya. Tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Mungkin karena suasananya. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Gak enak Ajar. Apaan gak enak? Udah biasa juga kali. Nyokap juga pasti gak masalah. Belum sempat aku menjawab. Suara Bu Rina terdengar dari dapur. Reza, nginap aja ya. Hujannya deras banget itu. Aku menoleh. Beliau berdiri di ambang pintu, tersenyum seperti biasa. Dan tanpa alasan yang jelas, aku akhirnya mengangguk. Iya Bu, makasih. Malam itu berjalan seperti biasa. Kami masih sempat ngobrol sebentar, lalu Fajar masuk ke kamarnya lebih dulu, karena terlihat sudah mengantuk. Aku memilih tetap di ruang tengah, seperti kebiasaanku kalau menginap. Sebuah sofa panjang menjadi tempat tidur dadakan. Lampu utama dimatikan. Hanya tersisa cahaya redup dari lampu kecil di sudut ruangan. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Aku merebahkan tubuh. Menarik napas panjang. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan takut.
bukan juga gelisah. Hanya berbeda. Aku mencoba mengabaikannya, memejamkan mata perlahan, dan membiarkan rasa lelah mengambil alih kesadaranku. Aku tidak tahu berapa lama aku tertidur. Yang jelas, ketika aku terbangun nanti, semua yang selama ini kuanggap biasa akan berubah selamanya. Dan malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ingin kuingat, tapi juga tidak bisa kulupakan. Aku terbangun, bukan karena suara keras, bukan juga karena mimpi buruk, tapi karena sesuatu yang terasa tidak biasa. Hangat, terlalu hangat, seolah ada seseorang yang berada sangat dekat denganku. Aku masih setengah sadar, mataku terasa berat saat perlahan kubuka. Pandanganku buram, hanya menangkap bayangan gelap di sekelilingku. Ini bukan ruang tengah. Aku langsung tersentak dalam hati. Aku tidak lagi merasakan permukaan sofa yang keras. Yang kurasakan justru kasur yang empuk, dengan aroma yang asing tapi samar-samar familiar. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku menoleh perlahan ke samping. Dan saat itulah, dunia seolah berhenti. Seseorang sedang berbaring di sampingku, dengan jarak yang terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Aku menahan napas, mencoba memastikan apa yang kulihat. Dan ketika mataku mulai terbiasa dengan gelap, aku mengenali wajah itu. Bu Rina. Aku langsung bangun dengan refleks. Bu, suaraku parau, nyaris tak terdengar. Wanita di sampingku itu ikut terbangun, terlihat kaget. Ia mengangkat tubuhnya sedikit, matanya mencari-cari dalam kegelapan. Reza? Suaranya pelan, penuh kebingungan. Kami saling menatap. Dalam diam, dalam keterkejutan yang sama. Aku mundur cepat dari tempat tidur itu, hampir tersandung kakiku sendiri. Ini gimana bisa? Kata-kataku berantakan. Bu Lina terlihat sama paniknya. Ia langsung merapikan selimutnya, duduk dengan wajah pucat. Saya kira kamu Fajar, bisiknya pelan. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Aku menelan ludah. Otakku mencoba mencerna situasi ini. Aku tidur di ruang tengah, Fajar di kamarnya. Lalu, bagaimana aku bisa ada di sini? Dan lebih parah lagi, kenapa aku berada di kamar Bu Rina? Hujan masih turun di luar. Suara rintiknya kini terasa jauh lebih keras di telingaku, seolah menjadi latar dari kekacauan yang baru saja terjadi. Maaf, saya gak tahu. Lanjutnya, suaranya mulai bergetar. Aku menggeleng cepat. Bukan, Bu. Ini pasti salah paham. Tapi bahkan aku sendiri tidak yakin dengan ucapanku. Karena situasi ini terlalu sulit untuk dijelaskan. Terlalu janggal untuk disebut kebetulan biasa. Kami terdiam lagi. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya aku memaksakan diri berdiri. Aku balik ke ruang tengah aja, Bu. Tanpa menunggu jawaban, aku langsung melangkah keluar dari kamar itu. Langkahku cepat, jantungku masih berdegup kencang. Tanganku sedikit gemetar saat menyentuh gagang pintu ruang tengah. Begitu aku sampai di sana, aku langsung duduk, menunduk, mencoba mengatur napas. Ini tidak masuk akal. Semuanya terasa seperti mimpi, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Aku menatap sofa tempatku tidur tadi. Kosong. Bantal masih di sana. Selimut masih berantakan. Artinya, aku memang tidur di sini. Lalu, siapa yang memindahkanku? Atau, apakah aku sendiri yang berjalan tanpa sadar? Pikiranku semakin kacau. Aku menyandarkan tubuh, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa takut. Bukan karena apa yang terjadi, tapi karena aku tahu, apapun penyebabnya, mulai sekarang, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu datang terlalu cepat. Aku bahkan tidak yakin apakah aku benar-benar sempat tidur lagi setelah kejadian semalam. Yang jelas, saat suara pintu kamar terbuka dan langkah kaki terdengar di ruang tengah, jantungku langsung berdegup lebih cepat. Fajar muncul dengan wajah mengantuk, menguap lebar tanpa menyadari apapun yang telah terjadi beberapa jam sebelumnya. "Pagi, Za, tidur nyenyak?" tanyanya santai.
Aku terdiam sepersekian detik. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti ujian. Iya, lumayan, jawabku singkat, berusaha terdengar biasa. Padahal dalam kepalaku semuanya kacau. Fajar duduk di sampingku, mengambil remote TV, lalu menyalakan televisi seperti rutinitas pagi yang biasa. Tidak ada kecurigaan, tidak ada perubahan. Dan justru itu yang membuatku semakin tertekan. Karena hanya aku dan ibunya yang tahu. Atau lebih tepatnya, yang merasakan. Tak lama kemudian, Bu Rina keluar dari dapur membawa 2 gelas teh hangat. Langkahnya pelan. Tatapannya menghindar. Ia tidak menatapku, bahkan tidak sekalipun. Ini diminum dulu, Jar. Reza, katanya pelan. Suaranya terdengar normal, terlalu normal. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam. Aku menerima gelas itu dengan tangan sedikit gemetar. Terima kasih, Bu. Untuk sesaat, jari kami hampir bersentuhan. Dan disitulah aku merasakan sesuatu yang membuat dadaku sesak. Ketegangan, kecanggungan, dan rasa bersalah yang begitu nyata. Aku langsung menarik tanganku, menunduk, berusaha menyembunyikan semuanya. Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku tidak tahan berada di sana terlalu lama. Setiap sudut rumah itu terasa berbeda sekarang. Setiap interaksi terasa canggung. Dan setiap detik terasa seperti bom waktu. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku terus berputar. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Apakah benar hanya kesalahpahaman? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Dan yang paling mengganggu, kenapa perasaan itu masih tertinggal? Hari-hari berikutnya, aku mulai menjauh. Aku jarang datang ke rumah Fajar. Alasannya sederhana, sibuk. Tapi sebenarnya, aku hanya ingin menghindar. Menghindari situasi, menghindari tatapan, dan mungkin menghindari diriku sendiri. Namun semakin aku mencoba menjauh, semakin kuat bayangan itu kembali. Malam itu, suasana itu, dan momen singkat yang tidak seharusnya terjadi. Aku mulai sulit fokus, sulit tidur. Bahkan beberapa kali aku terbangun di malam hari dengan pikiran yang sama. Sampai akhirnya, pesan masuk ke ponselku. Dari nomor yang sangat kukenal. Bu Rina. Jantungku langsung berdegup lebih cepat saat melihat nama itu muncul di layar. Aku ragu untuk membuka, tapi tanganku bergerak sendiri. Pesannya singkat. Reza, kita perlu bicara. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Perasaan tidak enak langsung muncul. Ini dia. Momen yang selama ini kutakuti, akhirnya datang. Aku tidak bisa terus menghindar. Tidak bisa terus berpura-pura. Karena ternyata, dia juga tidak bisa melupakan. Malam itu, aku berdiri di depan rumah Fajar. Rumah yang dulu terasa nyaman, kini justru membuatku gelisah. Lampu teras menyala redup. Pintu sedikit terbuka, seolah menungguku. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Dan saat aku melihat Bu Rina berdiri di ruang tengah, dengan wajah serius yang belum pernah kulihat sebelumnya, aku tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, akan jauh lebih rumit daripada yang kubayangkan. Dan ternyata, aku tidak salah. Begitu pintuku tutup di belakangku, suasana langsung terasa berat. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara Fajar. Rumah itu terlalu sepi. Fajar kemana, Bu? Tanya aku pelan. Dia belum pulang, jawabnya singkat. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Artinya, hanya kami berdua di rumah ini. Aku berdiri kaku di ruang tengah, sementara Bu Rina masih berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya terlihat berbeda malam ini. Bukan hanya canggung, tapi juga lelah. Seolah ia sudah memikirkan ini berhari-hari. Kita nggak bisa terus kayak gini, Reza, katanya akhirnya. Kalimat itu seperti membuka semua yang selama ini kami tahan. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Setiap hari saya kepikiran. Lanjutnya, suaranya mulai bergetar. Saya merasa bersalah.
Bukan cuma ke Fajar, tapi juga ke diri saya sendiri. Aku menunduk. Perasaan yang sama juga ada dalam diriku. Semalam itu, kita nggak tahu gimana bisa terjadi. Kataku pelan, mencoba menenangkan situasi. Tapi tetap saja itu salah. Bu Rina menutup matanya sejenak. Air mata mulai terlihat di sudut matanya. Yang lebih saya takutkan, bukan masa lalu. Katanya lirik. Tapi, kalau ini berlanjut, aku langsung mengangkat kepala. Menatapnya. Berlanjut. Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku. Lama. Dan tatapan itu membuat dadaku terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar ini bukan hanya tentang kesalahpahaman. Ini tentang sesuatu yang lebih berbahaya. Perasaan. Aku mundur satu langkah. Bu, kita nggak boleh sampai ke situ. Kataku cepat. Mencoba menahan semuanya. Ia tersenyum pahit. Saya juga tahu. Tapi perasaan itu nggak selalu bisa diatur, Reza. Kalimat itu menjadi titik di mana semuanya terasa semakin sulit. Aku mengusap wajahku. Pusing. Bingung. Terjebak. Di satu sisi aku tahu ini salah. Di sisi lain, ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Dan justru itu yang membuatku takut. Tiba-tiba, suara motor terdengar dari luar. Kami berdua langsung tersentak. Fajar. Refleks. Kami saling menjauh. Seolah ada garis tak terlihat yang harus segera dipulihkan. Pintu depan terbuka. Bu. Kue pulang. Suara Fajar terdengar dari luar. Jantungku seperti berhenti. Bu Rina langsung mengusap air matanya dengan cepat. Berusaha terlihat normal. Aku berdiri kaku. Berusaha mengatur napas. Hingga kaki Fajar semakin mendekat. Dan dalam beberapa detik, ia sudah berdiri di depan kami. Loh, Reza, tumben kesini lagi. Katanya santai. Aku Memaksakan senyum. Iya, lagi pengen main aja. Fajar mengangguk, lalu melirik ke arah ibunya. Bu, tadi kenapa? Kok mukanya merah gitu? Aku langsung menegang. Bu Rina terdiam sepersekian detik. Detik yang terasa sangat lama. Oh, ini tadi habis motong bawang di dapur. Jawabnya cepat. Fajar tertawa kecil. Ya elah, kirain kenapa? Aku menghela napas dalam hati. Hampir saja. Hampir semuanya terbongkar. Malam itu aku pulang dengan langkah berat. Percakapan tadi masih terngiang di kepalaku. Tentang rasa bersalah. Tentang perasaan. Dan tentang sesuatu yang mulai keluar dari batas. Aku berhenti di tengah jalan, menatap kosong ke depan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar satu hal yang tidak bisa kuhindari lagi. Aku tidak bisa terus berada di situasi ini. Aku harus memilih. Menjauh dan kehilangan semuanya, atau tetap tinggal dan menghancurkan segalanya. Dan dari dua pilihan itu, tidak ada satupun yang terasa benar. Dan justru karena itulah, aku tahu aku tidak bisa terus menunda. Malam itu aku tidak langsung pulang.
Aku hanya berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan yang mulai sepi, ditemani lampu-lampu jalan yang redup. Kepalaku penuh, dadaku sesak, dan setiap langkah terasa semakin berat. Aku harus memilih. Bukan untuk diriku sendiri saja, tapi untuk semua orang yang terlibat. Fajar, Burina, dan hubungan yang selama ini kami jaga. Aku berhenti di satu titik, menatap kosong ke depan, lalu menarik nafas panjang. Keputusan itu akhirnya muncul. Pelan, tapi pasti. Aku memilih. Pergi. Keesokan harinya aku tidak datang ke rumah Fajar. Tidak juga menghubunginya. Aku butuh jarak. Aku butuh ruang untuk benar-benar mengakhiri semuanya, sebelum semuanya benar-benar hancur. Namun siang itu ponselku bergetar. Nama Fajar muncul di layar. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkatnya. "Zah, lo kenapa sih? Kok hilang-hilangan?" Suaranya terdengar bingung. Aku menutup mata, berusaha menahan semuanya. "Gue lagi banyak urusan, Jar," jawabku pelan. "Urusan apaan? Gak biasanya lo kayak gini." Aku terdiam. Kalimat sederhana itu terasa seperti pukulan. Karena memang ini bukan aku yang biasanya. "Tunggu bentar, gue ke tempat lo sekarang," lanjut Fajar. "Jangan," kataku spontan. Suasana langsung hening. Fajar jelas kaget dengan reaksiku. "Kenapa, Zah?" Aku menggigit bibir, mencari alasan. Alasan yang masuk akal tanpa membuka semuanya. "Gue lagi pengen sendiri dulu," kataku akhirnya. Beberapa detik, tidak ada jawaban. Sampai akhirnya Fajar menghela nafas. "Ya udah, tapi jangan lama-lama ngilang gitulah." Iya. Telepon pun terputus. Dan disitulah rasa bersalahku semakin dalam. Sore harinya, pesan lain masuk. Dari Burina. "Reza, ini tidak bisa dibiarkan seperti ini." Aku menatap layar cukup lama, lalu akhirnya membalas. "Saya tahu, Bu." Justru itu, saya mau menjauh. Tidak lama, balasan datang. "Kalau kamu pergi, semuanya akan terasa lebih berat." Aku menghela nafas. Tanganku mengetik perlahan. Kalau saya tetap tinggal, semuanya akan hancur. Tidak ada balasan setelah itu. Dan entah kenapa, justru itu yang membuat hatiku semakin perih. Hari-hari berikutnya terasa kosong. Aku benar-benar menjauh. Dari Fajar, dari rumah itu, dari semua yang dulu terasa nyaman. Aku mulai fokus pada hidupku sendiri. Mencari kesibukan, menghindari kenangan. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya hilang. Sampai suatu hari, aku melihat Fajar dari kejauhan. Ia bersama ibunya. Mereka terlihat seperti biasa, berjalan berdampingan, tertawa kecil. Dan di momen itu, aku merasa lega. Setidaknya, aku tidak merusak semuanya. Setidaknya, mereka masih utuh. Aku tersenyum kecil. Meski di dalam hati, ada bagian yang harus aku relakan. Dan mungkin akan selalu ada. Tapi tidak apa-apa. Karena kali ini, aku tahu aku tidak memilih yang mudah. Aku memilih yang benar. Meski itu bukan pilihan yang paling membahagiakan. Hari-hari terus berjalan. Waktu tidak pernah berhenti. Bahkan untuk luka yang belum sepenuhnya sembuh. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Tanpa pesan dari Fajar. Tanpa tawa di ruang tengah rumah itu. Tanpa sapaan hangat yang dulu selalu menyambutku. Semuanya terasa sepi. Tapi juga tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi dihantui rasa takut akan sesuatu yang bisa terbongkar kapan saja. Tidak ada lagi jantung berdebar setiap kali ponsel berbunyi. Tidak ada lagi kegelisahan setiap malam. Yang tersisa hanya kenangan dan pelajaran.
Beberapa bulan kemudian, aku tanpa sengaja bertemu Fajar di sebuah minimarket. Kami sama-sama terkejut. Beberapa detik kami hanya saling menatap. Canggung, tapi juga rindu. Reza, ucapnya pelan. Jar, tidak ada pelukan. Tidak ada tawa seperti dulu. Hanya dua orang yang pernah sangat dekat, tapi kini berdiri dengan jarak yang tak terlihat. Loh, kemana aja? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Lagi fokus sama hidup gue aja. Ia mengangguk. Seolah mencoba memahami, meski tidak benar-benar tahu alasannya. Nyokap sering nanyain lo, katanya tiba-tiba. Jantungku berdegup pelan. Aku menunduk. Titip salam buat beliau. Jawabku singkat. Fajar tersenyum. Harusnya lo yang nyampein sendiri. Aku hanya diam. Karena aku tahu ada batas yang tidak boleh kulewati lagi. Setelah pertemuan itu, aku berjalan keluar dari minimarket dengan langkah pelan. Angin sore menyapa wajahku. Dan entah kenapa, aku merasa sudah benar-benar selesai. Bukan karena semuanya hilang, tapi karena aku sudah menerima. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Bukan karena benci, bukan karena takut, tapi karena aku tahu beberapa tempat hanya bisa kita kenang tanpa harus kita datangi lagi. Malam itu, aku duduk sendirian, menatap langit yang gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum tanpa beban. Aku memang kehilangan sesuatu. Sahabat, kedekatan, dan mungkin perasaan yang tidak seharusnya ada. Tapi aku juga menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan, dan harga diriku sendiri. Jika aku bisa kembali ke malam itu, mungkin aku tetap tidak akan bisa menghindarinya. Karena hidup kadang membawa kita ke situasi yang tidak kita pilih. Tapi satu hal yang pasti, kita selalu punya pilihan tentang bagaimana kita menyelesaikannya. Dan aku memilih untuk tidak menghancurkan apa yang tidak seharusnya rusak. Karena pada Akhirnya, bukan tentang seberapa besar kesalahan yang pernah kita buat, tapi tentang seberapa berani kita memperbaikinya. Meski harus kehilangan sesuatu yang kita sayang.